Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hashim Asyari di channelnya Pikiran Senja. Sekarang kita membahas tentang memahami makna kehidupan. Makna kehidupan ini adalah dengan memberikan makna hidup ini suatu makna. Saya ulangi lagi, makna hidup ini adalah dengan memberikan hidup ini suatu makna. Kita itu kan sering merasa hampa, rasanya hidup ini tidak punya makna, putus asa. Kita mencari makna. Sebenarnya menurutku karena jangan dicari hidup ini, tapi diberi. Jadi kita sendiri yang memberi makna hidup ini. Apa makna hidup ini? Tergantung kita memberi maknanya seperti apa. Hidup ini rasanya berat atau ringan, sulit atau enggak, menyenangkan atau menyedihkan, membuat kita putus asa atau enggak, itu sebenarnya tergantung makna dari kita sendiri. Apa yang kita berikan untuk hidup ini. Jadi makna hidup ini ya tergantung apa yang kita berikan, tergantung apa yang kita terapkan pada hidup ini. Kalau misalkan hidup ini serasa berat, tetapi kita memaknainya bahagia, maka maknanya ya hidup ini bahagia. Tetapi sebaliknya, walaupun kita dianggap bahagia, kalau maknanya yang diberikan oleh diri kita sendiri tidak bahagia, maka hidup ini enggak bahagia. Menurut aku makna hidup itu banyak, tergantung kita memahami hidup ini. Kalau kita pandai untuk bersyukur, ya nggak akan mencapai hidup ini menderita. Kita terus merasa bahagia kalau misalkan kita memaknai atau kita terus bersyukur untuk bahagia walaupun dalam kondisi apapun. Kan tetapi orang sekarang menyempitkan diri. Soalnya orang sekarang itu menyempitkan diri, menganggap bahwa yang bermakna itu hanya materi, yang bermakna itu hanya uang atau kedudukan. Coba kalau kita sudah ada materi itu, kita punya rumah besar atau kecil, maknanya apa? Belum tentu kita itu memaknai hidup ini bahagia. Banyak orang yang rumahnya mewah, uangnya banyak, materinya cukup, tapi tidak menikmati hidup ini. Jadi hidup ini bukan tergantung kaya atau miskin, bukan juga tergantung sarjana atau tidak, bukan jabatan atau tidak, tetapi hidup ini
tergantung kita yang memberikan maknanya. Jadi bukan tergantung itu semua. Coba kita hayati, coba kita renungkan. Itu kan dalam keadaan apapun sebenarnya bahagia atau tidak, menurut kita bahagia ya bahagia. Sekarang gini, manusia itu sebagai makhluk yang bekerja, berpindah-pindah, berarti beraktivitas atau enggak. Kalau pasti ada tujuan yang kita angan-angan. Tujuan dari aktivitas kita kan tujuannya untuk bahagia. Kita mencari jabatan untuk bahagia. Kita mencari uang. Ketika uang itu kita dapatkan, uang itu dipakai untuk bahagia. Jadi apapun yang kita cari, ujung-ujungnya kita mencari kebahagiaan. Kita mencari pacar atau pasangan hidup kita itu untuk bahagia di penghujungnya. Jadi kalau diteruskan hidup ini, jika pernah berat, dia bisa jadi berat karena kita sendiri yang tidak mampu memberi makna tujuan hidup ini, hidup kita. Oke, tetapi kan kita sering menghadapi kehidupan yang sangat sulit. Kita sering menghadapi ujian yang sangat berat. Kita sering juga menghadapi kehidupan yang liku-likunya itu enggak kita inginkan. Kita alami, lewati berbagai jalan rasa hidup. Kok gelap sekali rasanya, kok hidup ini rasanya enggak yang kita inginkan. Itu sebenarnya kuncinya pada tanggapan kita. Kalau kita membacanya makna yang positif, ceria, ya hidup kita akan positif, akan ceria. Sebenarnya kita nggak ada alasan untuk memaknai hidup kita tidak bahagia. Kita diberikan sama Tuhan ini, itu sangat lengkap kalau kita bisa memaknai hidup ini. Apa alasannya kita tidak bahagia itu? Kita hidup, tinggal hidup. Udara disediakan oleh Tuhan. Fasilitas apa disediakan oleh Tuhan. Tergantung kita menanggapinya seperti apa. Kalau kita memaknai sedih, ya hidup ini sedih. Kalau misalkan jadi ada yang namanya gimana sih hidup senang atau sedih, bergembira enggak, bahagia enggak. Sebagai manusia hari ini, itu jawabannya tidak ada situasi kebahagiaan atau kesenangan.
itu ada pada kuncinya pada diri kita sendiri. Bahkan kalau misalkan kita tidak tercapai apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan, kita manai saja makna itu dengan makna-makna yang positif. Ntar kehidupan kita, karena kita memaknai makna yang positif, itu jauh lebih baik daripada kita menyangka hidup kita ini tidak bahagia atau menyangka hidup kita ini menjadi buruk. Kita maknai saja dengan makna yang positif supaya kita menanggapi apa yang dinamakan kehidupan itu menjadi ringan, meskipun mungkin nanti tidak tercapai sepenuhnya, tapi hidup yang punya tujuan, punya orientasi ini jauh lebih baik dibandingkan hidup yang serba putus asa, serba pesimis, serba bingung. Jadi keputusan-keputusan kita lah yang menjadi makna kita hidup akan dibawa kemana itu. Gak apa-apa kita yang kalau hidup ini pahit, hidup ini terasa hampa, ya udah, hadapi kehidupan yang pahit itulah yang nanti menjadi tahu siapa kita sebenarnya. Kalau misalkan saya itu ngomong yang lebih diteruskan lagi, hidup ini kan ya, kalau misalkan kata orang Jawa mah cuman mampir ngumbe atau cuman numpang minum, cuman sebentar hidup ini. Pada akhirnya kita akan sampai di kehidupan yang abadi, yaitu di mana kita asal nanti, yaitu asal kita dari surga. Kita akan kembali lagi ke surga, yang orang Islam menamakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana tujuan kita yang sebenarnya? Apa yang kita nantikan di dalam dunia ini? Yang kita nantikan hanyalah kematian. Sekarang saya bawakan buat penutup, saya bacakan syairnya Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Sajak memahami makna kehidupan. Perjalanan cinta kita sudah sampai di penghujung jalan. Lalu kemana kita melangkah lebih lanjut? Kita tidak dapat mengambil keputusan yang pasti. Aku tidak suka engkau menyalahkan diriku karena aku bukan kambing hitam. Kalau begitu engkau tidak maksud memperbaiki diri, karena siapapun yang menyalahkan orang lain, dia tidak merasa bersalah.
Karena siapapun yang menyalahkan orang lain berarti dia merasa tidak bersalah. Engkau harus banyak belajar dari orang-orang yang sukses dalam menempuh kehidupan. Engkau adalah orang-orang yang ketika menghadapi kesulitan selalu berusaha mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang gagal dalam menempuh kehidupan adalah orang-orang yang menyalahkan orang lain dan lalu mencari alasan. Aku tidak menunggu alasan-alasanmu. Yang penting, mari kita mencari penyelesaian supaya kita bisa keluar dari kondisi yang menyulitkan ini. Aku akan tetap mencintaimu selamanya, tetapi formasi cinta kita biar seperti ini saja. Yang penting begini sayangku, selagi engkau belum mampu mengkondisikan pikiran dan memberikan perhatian sebagai tidak berbicara tentang cinta, sebab berbincang cinta itu artinya mengolah rasa. Rasa itu sentra pikiran yang halus dan lembut. Andaikan kita terpaksa berpisah, mudah-mudahan kita tidak terjadi. Lalu, apakah engkau tega hati membenci diriku, padahal aku adalah lelaki yang engkau pernah cintai? Juga mana mungkin aku membenci karena engkau adalah perempuan yang pernah aku cintai. Kalaupun nanti kita berpisah, biarpun sejarah cinta menjadi mata pelajaran wajib bagi anak-anak dan cucu-cucu kita, tidak mungkin kita berpisah. Separuh hidupku sudah kutanam dalam lubuk hatimu. Mana mungkin kita dapat berjalan dengan sepenuh hidupku. Kesulitan ini pada awalnya adalah karena kita gegabah, kurang perhitungan menghadapi orang sedungu itu. Tidak mungkin pendapatnya bisa benar. Ternyata ini pelajaran yang sangat penting sekali dalam hidup, bahwa orang dungu pun tidak mustahil kadang-kadang bisa benar. Kehidupan manusia sekarang adalah kehidupan kanibal, saling makan, saling terekam, dan raja tega. Kata kasih dan kemesraan telah hilang dalam kamus kehidupan. Tetapi dalam kita masih punya idaman ingin membangun rumah tangga yang bahagia. Keluarga dalam pikiranku adalah organisasi kecil dalam masyarakat yang terdiri dari aku dan satu istri, dan mungkin nanti akan ada anak-anak kita. Tetapi dalam ensiklopedi modern, keluarga adalah sebuah surga yang berada di tengah-tengah dunia yang kejam ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.